pada hari Kamis tanggal 28 November ini secara resmi akan memasukkan dan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan kisru donasi. Uang tersebut bukan milik Agus, uang tersebut bukan juga milik yayasan ataupun Novi. Di atas Novi dan Agus masih ada donatur. Pablo Benua dan sejumlah advokat kemarin menggelar konferensi pers terkait kisruh uang donasi 1,3 miliar yang menyeret Agus Salim dan Novi Prianti ke dalam konflik cukup panas hingga berujung pelaporan. Dalam konferensi pers tersebut, Pablo Benua dan para kolega yang kini telah resmi menjadi kuasa hukum para donatur mengatakan akan menggugat sejumlah pihak ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tepatnya Kamis besok 28 November 2024. Adapun pihak tergugat diantaranya adalah Agus, Novi, dan Kementerian Sosial. Pablo dan para kuasa hukum lainnya berharap dengan menggugat pihak terkait, polemik uang donasi dapat diakhiri hingga tidak berkepanjangan seperti sekarang ini. Oleh karena itu, para kuasa hukum menganggap jika kedudukan para donatur tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karenanya, upaya damai yang ditempuh Agus dan Novi harus menyertakan para donatur sebagai pihak ketiga yang memiliki wewenang penuh atas uang donasi. Digelarnya konferensi pers juga menjawab tudingan miring Farhad Abbas yang sebelumnya melemparkan kritik kerasnya terhadap para mantan kuasa hukum Novi yang dituding hanya mencari panggung. Lantas, rencana apa saja yang sudah disiapkan para kuasa hukum donatur untuk menyelesaikan polemik uang donasi tersebut? Pada hari Kamis tanggal 28 November ini secara resmi akan memasukkan dan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan kisru donasi Agus Salim dan Novi tersebut. Karena pada prinsipnya uang tersebut bukan milik Agus, uang tersebut bukan juga milik yayasan ataupun Novi. Uang tersebut dikomitmenkan oleh para donatur untuk pengobatan mata Agus, sehingga jika uang tersebut belum digunakan sebagai pengobatan mata Agus, maka uang tersebut yang berwenang untuk menentukan dipergunakan sebagai apa adalah donatur. Sehingga untuk mendapatkan legalitas tersebut, kami akan melaksanakan gugatan tersebut tanggal 28 November ini tahun 2024 di hari Kamis. Kalau mau diselesaikan tentu harus diselesaikan bersama dengan para donatur. Saya selalu sampaikan, kalau katakan di atas langit ada langit, di atas Novi dan Agus masih ada donatur yang berhak untuk menentukan uang tersebut dipergunakan sebagai apa adalah donatur. Menurut informasi di Yayasan Teknopi, tentu kami dari kuasa donatur harus ikut mengontrol sesuai dengan apa yang diamanahkan pasal 23 ya. Di situ dijelaskan bahwasannya kami punya fungsi pengawasan terhadap kemana uang itu nanti akan ditujukan. Kalau uang itu belum diserahkan sesuai dengan amanah awal pada saat penggalangan donasi yang dimana ditujukan untuk pengobatan Agus, tentunya kami ingin tahu kalau uang itu sekarang ada di Novi, ya tentu kita ingin tahu juga apakah ini tetap harus di Novi. Untuk memastikan itu maka kita akan uji nanti melalui gugatan di pengadilan, begitu ya. Terkait dengan 500 kuasa yang sudah diberikan secara elektronik itu juga akan menjadi representasi dari 8.000 orang. Kenapa akan menjadi representasi? Karena jenis gugatan yang akan kita lakukan adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum, menggalang dana atau mengumpulkan uang tanpa izin. Yang utama adalah orang yang menyelenggarakan dan menampung uang tersebut gitu. Karena terkait dengan penyelenggara. Artinya siapa yang menyelenggarakan pasti terkait dengan Densu,
Yang kedua juga pasti terkait dengan Agus yang pada saat itu menerima atau menampung uangnya menggunakan rekeningnya, begitu. Jadi intinya akan ada beberapa pihak yang nantinya akan kita gugat, termasuk juga Kemensos akan menjadi salah satu turut tergugat. Hal ini untuk kita menyampaikan atau memperjuangkan aspirasi dari para donatur. Sekarang ini yang bisa menentukan untuk apa uang tersebut, mau pengobatan Agus kek, mau pengobatan siapa kek, mau ke pihak lain kek, hanya bisa ditentukan atau bisa ditetapkan oleh pengadilan melalui voting atau polling yang diambil dari para donatur. Yang punya uang sekarang donatur. Maka donaturlah yang berhak menentukan, gua punya uang sekian nih, gua mau uang gua dipakai buat A, buat B, buat C. Nah, untuk supaya keputusan atau hak untuk mengalihkan uang tersebut, maka kita harus melalui putusan pengadilan biar ada kekuatan hukumnya, gitu loh. Dan masyarakat perlu tahu ini, uang itu di Novi, di yayasannya, bukan di Agus. Hanya dibuat narasi seolah-olah warisan udah habis terbagi. Makanya Farhad Abbas pembela kaum lemah tampil di situ. Oke? Jadi mereka ini seperti plastik-plastik aja, nggak ada pengaruhnya. Karena uangnya di mereka. Jadi ngelawan gue, kecuali uangnya di gue malu, tapi kagak ada. Mereka ini hanya butiran debu. Ya, butiran debu. Udah, minggir. Ini hanya ingin memancing-mancing supaya donatur bilang dilaporkan Farhad jahat, supaya mereka dikasih kuasa. Ini yang terjadi saat ini. Nah, jadi ini adalah menurut saya adalah pengacara-pengacara ilegal. Pengacara yang mencari-cari. Mana ada pengacara awal yang membela Novi, kemudian mundur, membela donatur, kemudian berlawanan, kan aneh. Ya, udah deh. Dan mereka ini udah kita laporkan semua. Termasuk satu orang itu ada kita laporkan. Dan ini menyusul beberapa orang lagi kita laporkan, ya. Kuasa hukum para donatur tidak hanya merespon gagalnya perdamaian antara pihak Agus dan Novi, usai Novi memilih walk out. Tetapi kuasa hukum para donatur yang dimotori oleh Pablo Benua juga menanggapi pernyataan Farhad Abbas yang mengkritik dan mempertanyakan legalitas sebagai kuasa hukum para donatur. Tudingan Farhad Abbas pun mendapat tanggapan dengan membeberkan surat kuasa dan sejumlah dokumen yang berhasil dikumpulkan dari para donatur. Farhad memang sebelumnya menganggap sebelah mata para kuasa hukum donatur dalam konflik uang donasi yang sampai kini belum menemui titik temu. Boleh, nanti. Tadi rencananya saya mau bahas. 8.000 orang. Kami akan menjawab dengan bukti ya. Silakan Pak Dudi coba buka surat kuasa dari donatur yang telah diberikan kepada kita. Bisa di zoom silakan. Ini adalah koordinator-koordinator mewakili bahagian daripada donatur ya. Silakan itu surat kuasa ya. Kalau ini yang memang dipertanyakan silakan. Ini dari satu koordinator. Ya. Ya. Itu terkait soal legalitas kuasa. Hanya kita tidak mau terlalu gembar-gembor ya, karena menurut saya ada hal yang sesuatu itu apakah urgensi atau tidak. Tapi memang kalau dipindahkan itu sudah kita berikan. Bukti-bukti kita sudah persiapkan, antara lain ini adalah data mutasi ya. Terus kemudian data transfer dan lain-lain sebegitu tebalnya, kita semua sudah profiling ya untuk nanti persiapan untuk melakukan langkah-langkah hukum. Sebagaimana kondisi awalnya ini dibangun satu hubungan yang baik antara penyelenggara penggalangan dana, begitu dibuka oven donasi oleh karena adanya rasa empati di mana kita sebagai kuasa donatur melihat begitu tingginya animo donatur untuk ikut berdonasi terhadap kegiatan penggalangan dana tersebut ya. Namun pada faktanya akhirnya kita berharap supaya diberikan ruang untuk ikut berkontribusi memberikan pemikiran, namun juga kita tunggu-tunggu kita juga tidak mendapatkan undangan gitu ya. Sehingga oleh karena itu ya, polling ini adalah flat system nanti yang akan digunakan untuk melihat ya seberapa tinggi grafiknya
Kalau nggak salah per hari ini tuh hampir 5.400 lebih ya yang sudah terdeteksi di data polling tersebut. Nah, itu tetap akan kita jalankan sampai akhirnya nanti kita akan lakukan rapat di internal. Orang mau berpikir secara apapun bebas-bebas saja ya, tapi kita nanti akan buktikan apakah legal standing dan persoalan daripada legalitas dan lain-lain itu ada apa enggak kita sudah tunjukkan. Nanti kita uji saja di pengadilan. Kita nggak perlu banyak karena ada hal yang patut harus kami hormati, yaitu sebagai sesama rekan sejawat harus sama-sama menghargai profesi masing-masing sehingga tidak saling menyerang, tidak saling mencemooh, karena menurut kami kita ini adalah menjadi teladan hukum. Nah, kemudian sebelum pesan nanti disampaikan oleh Pak Dudi, ini yang perlu kami sampaikan ya, kita harus dapat memahami kalau memang toh kita ini mau diselesaikan dengan jalur perdamaian supaya dapat duduk bersama, sebenarnya kita sangat berharap dari kemarin, karena gini ya, donatur ini memiliki peran penting di dalam rangkaian lingkaran donasi antara Nopi dan Agus, gitu ya. Tidak ada donatur, maka tidak ada Novi dan Agus di dalam lingkaran penggalangan dana ini, ya. Kita harus paham di situ dulu. Makanya dalam situasi belakangan ini yang tidak kunjung menemukan perdamaian, kita sebagai pihak donatur berharap ya untuk bisa diikutkan di dalam rapat mediasi tersebut. Kita sebagai lawyer tidak asal bicara ya teman-teman media ya, ada dasar hukumnya. Donatur itu bukan urusan saya, tapi gara-gara ada orang-orang bikin polling nanti pollingnya dia menjadikan dasarnya gitu. Emang boleh pakai polling ke pengadilan? Ya dia disebutin misalnya 1.000 orang namanya, kasih 1.000 surat materai, kasih kuasa. Hanya gara-gara uang 17.000 menunjuk pengacara bayar berapa, ya kan? Udah deh, kalau pengacara itu masih nisap-nisap ini mah udah gak usah ngaku pengacara ya. Jadi tukang masak aja. Orang-orang yang berani ngelawan gue, ngapain mau ketemu gue? Nggak usah, kita ketemu aja di kantor polisi atau di kantor pengadilan. Nggak usah lagi ngemis-ngemis mau ketemu gue, ya. Yang gue undang aja. Kita kan udah perang, ya udah kalau perang ayo. Gue tahu kalian udah nggak ada pelurunya, udah nggak bawa senjata ngelawan gue. Jadi hanya mau pura-pura mau damai, seolah-olah kemarin kita perang nggak ada. Gue bikin malu kalian supaya sampai kalian tuh ompong. Gue tunjukin ke Indonesia kalian tuh macan ompong. Cuman nguping-nguping doang, ngomong-ngomong doang, pengen eksis di sini. Padahal kalian tuh nggak ada apa-apanya, oke? Di sisi lain, Farhad Abbas menjadi sorotan usai namanya disebut-sebut akan melaporkan para donatur. Hingga salah satu donatur yang sedang hamil mengalami keguguran. Meski belum diketahui kebenaran cerita donatur tersebut, pihak kuasa hukum para donatur meresponnya dengan menghimbau para donatur untuk memberitahu kepada kuasa hukum. Dan itu berlaku bagi semua donatur. Mengingat beberapa donatur mengalami depresi hebat karena diduga mendapat ancaman dari Farhad Abbas akan dilaporkan. Dan berikut tanggapan tegas kuasa hukum donatur usai berhembusnya kabar Farhad Abbas melaporkan sejumlah donatur. Ada beredar informasi yang belum tentu valid ya, karena kita juga tidak mengetahui secara data yang bersangkutan dimaksudkan ini apakah donatur atau tidak, karena di database kita tidak ada ya Pak Dudi ya. Yang kedua, apakah memang betul dia keguguran atau tidak, itu juga kan tidak valid karena informasi yang berkembang disuruh datang ke Jakarta tapi sampai hari ini nggak ada kejelasan, sehingga memang dari awal kita sudah tahu kalau itu adalah sesuatu hal yang menurut kami adalah masih samar-samar begitu ya. Namun kalau terkait masalah apakah ada donatur yang bercerita tentang itu, sekarang ini kan situasinya sedikit agak mencekam ya. Ada hal-hal yang memang media ini adalah menjadi salah satu media yang bisa membuat orang banyak khawatir dan ketakutan karena ada misalnya pemberitaan-pemberitaan tentang akan dilaporkan dan lain-lain, sehingga mau tanya atau mau konfirmasi pun rasanya nggak semua juga perempuan
wartawan itu berani ya, pasti ada rasa kekhawatiran seperti itu ya. Salah seorang donatur yang katanya dilaporin oleh FA begitu ya, yang mana donatur tersebut kita nggak tahu juga sebenarnya dilaporinnya karena apa, LP-nya juga saya belum melihat. Apakah itu hanya sebatas ancaman atau tidak, saya nggak tahu juga. Tapi yang pasti begini teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin sampaikan bahwa mulai hari ini, sejak hari ini, saya akan berada pada pihak donatur begitu. Jadi saya akan berada pada pihak donatur dan saya akan mengawal para donatur yang memiliki aspirasi. Kita akan dampingi, kita akan lindungi dari segala jenis kriminalisasi, dari segala jenis perbuatan-perbuatan yang mengintimidasi para donatur. Sehingga saya ingin sampaikan kepada teman-teman, para donatur jangan pernah khawatir. Saya bersama dengan tim saya akan memberikan perlindungan hukum semaksimal mungkin kepada seluruh donatur. Kalau ada yang memang diganggu atau dilaporkan, atau para donatur yang memang diintimidasi atau mengalami suatu tekanan gitu ya dari pihak tertentu yang mana dalam urusan Novi dan Agus ini, maka saya minta kepada teman-teman para donatur silakan langsung hubungin WA kantor hukum saya. Tentunya saya akan mengawal kasus tersebut hingga akhir. Pablo sudah kita laporkan, udah di BAP semua, kita tinggal manggil dia. Oke? Saat ini banyak advokat-advokat liar, pengacara-pengacara liar yang nggak jelas, yang tidak dicari di kantornya, nggak jelas kantornya di mana, ya, yang tidak jelas kantornya di mana, tapi mereka pakai modus mendukung NP, mencari perhatian, nyerang kita, akhirnya dipanggil. Nah, begitu dipanggil, begitu dikasih ring 1, ring 2, 3, 2 malu, mundur jadi pengacara donatur nggak tahu dari mana ya. Nah, saya memperhatikan dan saya mencatat ya, baik dari teman yang kita kenal maupun pengacara-pengacara. Menurut saya ada yang pengacara Tarzan, ada yang Bu Cherry boleh curip sendiri, ada yang mantan narapidana yang ngomongnya macam-macam ya, sehingga kita melihat mereka meng-create dengan cara merekayasa mengumpulkan satu sosok yang saya katakan itu adalah hoax, fitnah, dan merupakan hanya rekayasa. Kalau seorang pengacara yang benar, kalau ada yang mengaku pernah dilaporkan oleh Farhad, kemudian dipanggil polisi, kemudian menggugurkan kandungannya, bukan langsung kami siap akan membela melawan Farhad, menjadikan ini saatnya Farhad kita hancurkan. Tidak seperti itu. Kalau pengacara bilang, kamu siapa? Kamu donatur. Mana sumbanganmu, bukti sumbanganmu mana? Nah, ini berapa? 7.000 perak, 10.000 perak, atau 1 juta atau 100 juta. Kemudian mana laporannya Farhad Abbas? Sampai sekarang satu orang donatur pun yang mengatakan berani minta uang kembali pun tidak ada. Jadi saya anggap tidak ada. Bagaimana itu laporan ada? Nah, dan itu merupakan satu bentuk rekayasa keji, fitnah yang sengaja dibentuk oleh lawyer yang tidak ada kantornya, pengacara-pengacara yang tidak ada izin dan tidak pernah ikut kode etik advokat. Rata-rata mereka ini nggak jelas. Lihat aja penampilannya. Dari pengacara itu kelihatan dari bajunya, penampilannya, gayanya kelihatan. Dari otaknya dan rekam jejak selama ini dia mengadili siapa, beracara dengan siapa. Tapi kalau ini pengacara-pengacara TikTok, bukan pengacara kayak kami ini, pengacara taktik ya, yang pakai otak dan banyak intrik maupun banyak otak inisiatif ya. Nah, kemudian beberapa selebriti terpengaruh dan mengatakan akan di belakang menghadap Farhad. Apa sih kalian ini? Bayangkan kalau kalian sudah menyumbang dan memberi sumbangan, menyatakan bahwa yang nama Salsabila itu adalah benar, ternyata itu hoax, itu bodong. Berarti kalian semua ini bodong semua, dibodoh-bodohin sama orang. Ya, oleh karena itu saya katakan yang itu namanya hoax action itu admin ya, menjadi catatan kita untuk kita laporkan. Kita laporin sampai lu mewek-mewek ya. Kamu adalah admin Komal yang menurut saya penjahat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya.
Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.